Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Mutia? Hari ini saya akan sharing tentang materi persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau cara mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri yang berbentuk seperti ini? Caranya adalah kalian ubah persamaan trigonometri ini atau kalian misalkan persamaan trigonometri ini menjadi bentuk persamaan kuadrat sehingga kita bisa mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan beberapa contoh soal, tapi sebelum saya lanjut jangan lupa ya tetap like, subscribe, komen, dan share video dari saya. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari cos kuadrat X tambah 2 cos X kurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau kamu menjumpai bentuk persamaan trigonometri yang seperti ini, yang memuat bentuk kuadrat seperti ini, cara menyelesaikannya kita ubah bentuk persamaan trigonometri ini menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, caranya seperti ini. Kita misalkan cos X derajat sama dengan, nah kita misalkan cos X ini, kita ganti cos X ini menjadi ke salah satu variabel, terserah kamu buat variabel apa. Misalkan saya misalkan sini adalah variabel Y. Jadi kita misalkan cos X derajat ini adalah Y. Nah, kita tuliskan kembali persamaan trigonometrinya. Jadi cos kuadrat X derajat ditambah 2 cos kurang 3 sama dengan 0. Nah, tadi kita misalkan cos X dengan Y. Jadi semua yang berhubungan dengan cos X kita ganti dengan variabel Y. Jadi ini menjadi Y kuadrat tambah 2Y kurang 3 sama dengan 0. Ya, persamaan trigonometrinya sekarang sudah berubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Selanjutnya kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, cara mencari akar-akar persamaan kuadrat sudah kamu pelajari di SMP ya. Yang pertama bisa dengan cara memfaktorkan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan menggunakan rumus ABC. Nah, yang biasa dan yang lebih gampang kita gunakan adalah dengan cara memfaktorkan. Tapi kalau nanti tidak bisa difaktorkan, baru kalian gunakan cara yang lain. Nah, ini kebetulan bisa difaktorkan. Jadi, kita carilah dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 3, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Nah, bilangan itu adalah ya positif 3 dengan negatif 1. Y kali Y kuadrat, Y kali negatif 1, negatif 1Y, tambah 3Y, hasilnya positif 2Y. Positif 3 kali negatif 1, hasilnya adalah negatif 3. Nah, ini dia pemaktorannya, sama dengan 0. Berarti ini Y tambah 3 sama dengan 0, atau Y kurang 1 sama dengan 0. Y kurang 3 sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 3, atau Y sama dengan positif 1. Oke, nah kamu lihat di sini ada dua akar-akar dari penyelesaian persamaan kuadrat ini. Yang pertama adalah Y negatif 3 dan Y sama dengan 1. Nah, untuk Y sama dengan negatif 3 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai dari sinus itu berada di kisaran negatif 1 sampai berada di kisaran negatif 1 dan 1. Jadi tidak mungkin hasilnya adalah negatif 3. Tidak ada nilai sinus yang hasilnya adalah negatif 3. Nah, berarti kita pakai yang ini. Y sama dengan 1. Nah, setelah dapat nilai Y sama dengan 1, kita ubahlah Y ini menjadi bentuk semula atau bentuk awalnya. Y tadi adalah bentuk awal dari cos X. Maka di sini cos X sama dengan Y, maka cos X sama dengan nilai Y-nya tadi adalah 1. Nah, sudah jadi dia menjadi bentuk persamaan trigonometri sederhana. Sekarang kita cari cos X sama dengan, nah 1 itu adalah merupakan nilai dari cos. Kamu lihat tabel trigonometrimu, 1 itu adalah merupakan nilai dari cos, ya cos 0. Nah, setelah ini kita masuk ke atau kita gunakan rumus persamaan trigonometri sederhana. Ya, rumus persamaan trigonometri sederhana kalau untuk bentuk yang seperti ini adalah, maka X sama dengan alfa tambah K kali 360, atau X sama dengan negatif alfa tambah
K kali 360 ya. Alfanya adalah 0. Berarti di sini X sama dengan 0 tambah K kali 360 atau X sama dengan negatif 0 tambah K kali 360. Tidak ada negatif 0 ya. Maka nilai X-nya sama dengan 0 tambah ini, 0 tambah K kali 360 tetap K kali 360. Atau ini juga sama ya. X sama dengan K kali 360. Nah, kebetulan di sini sama. Jadi kita tinggal mencari nilai K yang sesuai. Nah, kita cari yang pertama kalau untuk K sama dengan negatif, tidak mungkin ya. Kenapa? Hasilnya ini pasti nanti menjadi negatif. Oke, saya lupa membuat. Oh, tadi saya lupa ya buat soalnya. Ini pada intervalnya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Oke, sorry ya tadi saya lupa. Nah, jadi di sini kita mencari nilai K-nya. Kalau tadi K-nya negatif nggak bisa ya. Kenapa? Karena hasilnya nanti negatif. 360 itu sudah bilangan negatif, tidak masuk ke interval yang diminta. Kita mulai dari K sama dengan 0. Maka untuk K sama dengan 0, 0 dikali 360, nilai X-nya adalah 0. Selanjutnya kita lanjut ke K sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1 berarti K-nya kita ganti dengan 1 ya. 1 dikali 360 hasilnya adalah 360. Maka nilai X-nya adalah 360. Nah, kita coba untuk K sama dengan 2. Apakah bisa? Untuk K sama dengan 2 berarti K-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 360 hasilnya adalah 720. Nah, dia sudah melewati batas interval yang sudah ditentukan. Maka penyelesaiannya hanya ada 2, yaitu K sama dengan 0 ataupun K sama dengan 360. Jadi himpunan penyelesaiannya, saya tulis di sini ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 360. Oke, cukup mudah kan? Kita akan lanjut dan masuk ke soal yang kedua. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X derajat ditambah 3 sin X derajat kurang 2 sama dengan 0. Oke, langkahnya sama ya. Kalau kamu lihat bentuk yang seperti ini, bentuk persamaan trigonometri yang ada bentuk kuadrat seperti ini, kita ubah dia menjadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita misalkan. Tadi cos X ya. Nah, yang sekarang adalah sin X. Kita misalkan sin X sama dengan, misalkan saya ganti hurufnya ya. Tadi Y, sekarang misalkan saya ganti dengan A. Misalkan sin X derajat sama dengan A. Oke. Oke, nah persamaan ini langsung aja kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan variabel A. Maka di sini adalah 2. Maka di sini menjadi sin X yang kita ganti dengan A, berarti 2A kuadrat tambah 3A kurang 2 sama dengan 0. Oke, nah ini adalah sudah masuk ke bentuk persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat ini dengan cara terserah, dengan cara memfaktorkan atau dengan cara yang lain. Nah, misalkan di sini saya faktorkan. Faktor dari 2A kuadrat tambah 3A kurang 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah, ya kita faktorkan ya, 2A kuadrat tambah 3A kurang 2, hasilnya adalah 2A kurang 1 kali A ditambah 2 sama dengan 0. Ya, hasil faktorannya adalah ini. Selanjutnya kita pisahkan ya. 2A kurang 1 sama dengan 0 atau A tambah 2 sama dengan 0. Maka 2A sama dengan negatif 1-nya pindah ruas menjadi 1, A-nya sama dengan 1/2. Sedangkan yang satu lagi A-nya negatif 2 pindah ruas menjadi negatif. Nah, ini juga tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai sinus yang terendah adalah negatif 1, sedangkan yang tertinggi adalah 1. Nah, ini negatif 2, berarti dia sudah di luar interval dari nilai sinus yang mungkin. Jadi ini tidak memenuhi ya. Yang memenuhi adalah A sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya variabel A ini kita ganti ke variabel awalnya atau ke bentuk awalnya. Bentuk awal dari A adalah sin X. Maka di sini sin X, saya garis ya. Sin X derajat sama dengan A. Maka sin X sama dengan A-nya tadi adalah 1/2. Maka sin X sama dengan, nah kita ubah menjadi bentuk persamaan trigonometri sederhana. Setengah adalah nilai dari sinus
Coba kamu buka tabel trigonometrimu. Ya, nilai dari sinus 30 derajat. Jadi, kita ganti setengahnya dengan sin 30. Sorry ya. Kita ganti nilai setengahnya dengan sin 30. Nah, setelah seperti ini, kita gunakan rumus persamaan trigonometri sederhana. Maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Oke, maka nilai X sama dengan alfanya adalah 30 ya. 30 tambah K kali 360 atau X sama dengan, nah 180 kurang alfa, alfanya adalah 30. 180 kurang 30 hasilnya adalah 150 tambah K kali 360. Nah, selanjutnya kita cari nilai K yang memenuhi. K, kalau dia K-nya negatif, maka tidak terpenuhi. Kenapa? Karena intervalnya tidak negatif. Kita mulai berarti untuk K sama dengan 0. Maka kalau untuk K sama dengan 0, nilai X-nya sama dengan, ganti nilai K-nya dengan 0 kali 360, hasilnya adalah 0, 0 tambah 30, X-nya adalah 0. Atau, yang di sini juga sama ya, K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 0 kali 360, hasilnya adalah 0, 0 tambah 150, 150. Sekarang kita tes untuk K sama dengan 1. Apakah memenuhi atau tidak? Kalau K sama dengan 1, berarti 1 kali 360, 360 tambah 30, 390, sudah melebihi interval yang diminta. Begitu juga dengan yang ini. Kalau K-nya kita ganti dengan 1, 1 kali 360, 360, 360 tambah 150. Nah, hasilnya juga melebihi interval yang diminta. Jadi, himpunan penyelesaiannya hanya ada 2, yaitu 30 dan 150. Oke, cukup mudah kan bentuk persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat? Mudah-mudahan kamu paham dan bisa mengerti dengan yang saya jelaskan. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa ya, tetap like, subscribe, komen, dan share video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.